Stand up, please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Let's start our greet class by setting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustazah absen dulu ya. Aini Al-Maghfirah. Present. Oke. Amira Naila Nur Putri. Latulia Zanifa. Mufidah Nur Fadilah. Naima Syamila. Nasyifa Hasna Arab. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar. Ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, konflik dalam kehidupan sosial. Nah, sebelumnya Ustazah mau menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui model pembelajaran cooperative learning tipe carousel feedback and roundtable, peserta didik dapat menentukan faktor-faktor penyebab konflik, menguraikan akibat terjadinya konflik, menyimpulkan cara menangani konflik, akan melakukan ice breaking. Apakah kalian siap? Siap. Tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk saras batu kuda. Jenis konflik apa, Fatim? Individu. Oke, individu. Siapa tadi yang berkonflik? Yang beruang sama kerbau. Ada lagi yang mau berpendapat tentang video di depan? Nah, kita harus saling ngalah satu sama lain gitu biar jalannya bisa yang satu bisa lewat, yang satunya juga bisa lewat. Oke, sebelum masuk ke materi, ada sedikit pretest yang harus kalian kerjakan. Waktunya 2 menit dari sekarang. Garis besar materi hari ini yang akan kita pelajari. Nanti ada faktor-faktor penyebab konflik, kemudian akibat terjadinya konflik. Konflik itu bisa berakibat negatif, tapi juga bisa berakibat positif. Nah, sekarang kita akan belajar kelompok terlebih dahulu atau diskusi ya. Kebetulan ini sudah berkelompok ya, masing-masing ya. Sudah. Silahkan nanti kalian menentukan satu orang yang akan dijadikan sebagai presenter, gitu ya. Jadi metode yang akan kita pakai ini namanya carousel feedback and roundtable. Jadi nanti masing-masing kelompok akan disediakan satu buah karton ya. Nah, sekarang kalian akan Ustazah bagikan karton ya untuk mengerjakan LKPD, kemudian hasilnya nanti ditulis di sini. Ini yang kelompok 1, kemudian ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan kalian baca dulu LKPD-nya. Di dalam LKPD tersebut diberikan sebuah petunjuk ya, bahwasannya ada beberapa jenis konflik yang dapat terjadi, yaitu konflik individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan konflik antara kelompok dan kelompok. Kemudian kalian disuruh mencari artikel berita tentang konflik dan 3 jenis konflik tersebut. Nah, karena kalian tidak memiliki perangkat digital ya, jadi sudah Ustazah sediakan artikel berita tentang konfliknya. Kemudian nanti kalian tuliskan di dalam karton tersebut. Jadi kalian hanya menulis faktor apa yang menyebabkan konflik tersebut dan juga dampak apa yang ditimbulkan. Mau divariasi biar lebih berwarna dan menarik, bisa ambil spidol yang di depan. Silakan berdiskusi. Ini kan judulnya ada 3 nih artikelnya. Nah, yang pertama mana dulu yang konflik individu dengan individu? Dicari faktor penyebabnya dan dampak yang ditimbulkan. Iya, seperti itu.
Setelah itu ditulis judul artikelnya di bawahnya. Judul artikelnya ini. Ya, tulis judulnya aja. Ya, yang menyebabkan hal itu terjadi apa? Ayo tinggal kelompok 2 ya. Oke ya, kita mulai. Untuk babak yang pertama, kelompok 1 nanti berputar ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 1. Paham ya? Yang jaga stand atau yang menjelaskan hanya satu orang, yang lainnya berkunjung ke kelompok lain. Yang kelompok ini siapa? Yang pertama? Zara. Yang ini? Mulai. Jadi yang nomor 1 itu Ya udah ngomong aja. konflik individu antara individu. Judulnya itu motif 4 senior TNI AUAN hingga Prada Indra hingga tewas. Nah, faktor penyebabnya dari kejadian ini, para senior ingin melakukan pembinaan kepada juniornya. Dampaknya, dinyatakan meninggal dunia setelah dianiaya oleh seniornya. Yang ketiga, ada kelompok dengan kelompok. Judulnya, Satpol PP Metro Lampung tegur kafe gunakan trotoar untuk parkir. Nah, faktor penyebabnya dari kejadiannya, karena trotoar ini aset yang dibangun pemerintah, oleh sebabnya itu ada perhitungan sendiri jika dialih. Oke, waktunya habis untuk presentasi pertama. Silakan masing-masing kelompok yang berkunjung menuliskan feedback dan ditempel di karton. Ditulis ya, yang berkunjung itu kelompok berapa? Misalkan ini yang berkunjung kelompok 2, tulis kelompok 2. Kemudian 1, solusinya apa? 2, solusinya apa? 3, solusinya apa? Syifa. Oh, Amrina di sini. Yang ini? Yang kelompok 3? Siapa? Oh iya. Oke, sudah. Kalau sudah silahkan ditempel. Kelompok 1 udah beres ya. Oke, waktunya sudah habis untuk menuliskan feedback. Selesai tidak selesai, silakan feedbacknya ditempel. Biar cepat mulai yang presenter kedua. Penyebabnya itu tertangkap sebagai pelaku kurir narkoba. Nah, konflik yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Ratusan tenaga kesehatan demo di depan gedung DPR. Penyebabnya, demo dilakukan untuk mendesak anggota DPR RI untuk menyambut RUU Kesehatan Omnibus Law dari program legislasi nasional prioritas tahun 2023. Dampaknya, terjadi demo yang dilakukan ratusan tenaga kesehatan di depan gedung DPR RI. Nah, sekarang, dong. Ambil. Ya, feedback. Oke, cukup ya untuk presentasinya. Sekarang silakan masing-masing kelompok untuk menuliskan feedback. Ya. Kemudian siap-siap yang terakhir. Kelompok 1 siapa? Aini mana? Aini stay di situ. Kelompok 4 Nikesha. Oke, sudah habis waktunya untuk menuliskan feedback. Sekarang silahkan berputar lagi. Tadi yang di sini kelompok berapa? 3, kelompok 3 berputar ke kelompok 2. Kemudian kelompok 4 berputar ke kelompok 3. Kemudian kelompok 1 berputar ke kelompok 4. Pertama ada konflik kelompok dengan kelompok. Judulnya bentrok antar suku di Kongo gegara sengketa tanah 18 orang tewas. Faktor penyebabnya sengketa dan pajak tanah.
Terus dampaknya banyak orang yang tewas, banyak rumah yang terbakar, dan senjata AK-47 milik elemen polisi nasional Kongo dibawa pergi oleh penyerang TK ya. Terus yang kedua, konflik individu dengan kelompok. Judulnya, pelaku penganiayaan di Simpang 4 Air Pao diamankan polisi. Faktor penyebabnya terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban Syamsul Rizal. Dampaknya Syamsul Rizal terluka. Terus yang ketiga ada konflik individu dengan individu. Judulnya cucu eksekusi kakeknya di dalam mobil. Faktor penyebabnya gara-gara utang. Oke, sudah selesai presentasinya. Sekarang yang terakhir, silakan menuliskan feedback. Ya, silakan menuliskan feedbacknya. Oke, kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan duduk kembali ya. Oke, sekarang Ustazah mau tanya dulu. Tadi ketika teman-teman yang menuliskan feedback, yang presentasi sudah membaca? Sudah ya? Sudah melihat apa yang dituliskan temannya? Apa solusi yang diberikan temannya? Sudah ya? Hah? Sudah belum? Yang ini udah belum? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2 sudah melihat feedbacknya? Sudah. Kelompok ini yang kelompok 2 deh. Sudah melihat feedbacknya? Kelompok 3 belum, silahkan dilihat dulu kalau belum. Oke, terima kasih anak-anak ya. Tadi sudah bagus sekali diskusinya. Ustazah suka ya, masing-masing kelompok bekerja sama untuk mengerjakan LKPD-nya. Kemudian tadi sudah masing-masing mempresentasikan dan juga feedbacknya sudah Ustazah baca tadi ya beberapa. Nah, sekarang sebelum masuk ke penutupan, Ustazah mau bahas terlebih dahulu ya. Nah, jadi tadi sebenarnya faktor penyebab konflik itu kalian bisa menggolongkan. Itu karena perbedaan individu, atau karena perbedaan kebudayaan, atau karena perbedaan kepentingan. Akibat terjadinya konflik itu bisa berdampak positif, tapi juga bisa berdampak negatif. Ada nggak yang tadi dampak positif? Semuanya negatif ya? Oke. Kemudian cara-cara menangani konflik ini juga banyak ya. Mediasi itu dia ditemukan, kemudian kalau bahasa kita kayak ditabayun gitu. Kemudian konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi, cuman bedanya dengan pemimpin kelompok. Kemudian ada arbitrasi, toleransi, kompromi, adjudikasi, segresi, gencatan senjata, dan juga teguran. Memberikan saran atau pesan-pesan gitu. Silahkan, ada? Seru. Kita jadi tahu tentang cara penyelesaian konflik. Pembelajarannya seru, Ustazah. Nah, jadi kita bisa tahu cara menyelesaikan suatu masalah. Silakan dikerjakan post-testnya, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Oke, alhamdulillah ya. Berarti nanti post-testnya tinggal dikumpulkan saja kepada ketua kelas, kemudian nanti diserahkan ke Ustazah. Oke, sebelum ditutup, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ustazah ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Jika ada kesalahan, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Oh ya, sebelum ditutup dengan salam, berdoa dulu ya ketua kelas. Hampir lupa. Let's close our great class by reciting Hamdalah together. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Ustaz boleh langsung nyanyi.